Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul The Imposter 2012. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke filmnya. Tapi sebelum itu, tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, Nicholas Barclay, menghilang dari lingkungan tempat tinggalnya di San Antonio, Texas pada satu siang di tahun 1994. Ia meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Hilangnya Nicholas berawal ketika ia berada di rumah sang kakak yang bernama Carrie Gibson. Tak lama, Nicholas menelpon ke rumah sang ibu untuk meminta dijemput. Namun, alih-alih menuruti permintaan Nicholas, ibunya justru menyuruh Nicholas untuk pulang berjalan kaki. Sang ibu tidak pernah menduga bahwa kala itulah ia mendengar suara anak laki-lakinya untuk yang terakhir kali. Nicholas Barclay menghilang untuk selamanya. Keluarganya putus asa. Pencarian dilakukan, poster disebar. Namun seiring waktu berjalan, harapan itu memudar. Nicholas tidak pernah ditemukan. Hingga tahun demi tahun kemudian, keajaiban tampaknya datang. Di sebuah kota kecil di Spanyol bernama Linares, sebuah laporan diterima oleh kepolisian dari sepasang suami istri yang mengaku menemukan seorang anak remaja. Tak ada satupun identitas dari anak remaja itu. Polisi segera menghampiri lokasi ditemukannya remaja pria tersebut. Ia tampak kebingungan, ketakutan, dan bahkan tidak berbicara. Polisi pun membawa pria ini ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa sebenarnya identitas anak muda itu. Awalnya, anak muda itu tidak berniat memberitahukan namanya kepada siapapun. Ia hanya berpikir jika polisi tidak mengenalinya, ia akan dibawa ke tempat penampungan. Itulah yang diinginkan anak muda tersebut. Namun, ada sebuah persoalan yang hampir ia lupakan. Di negara yang ia tinggali sekarang ini, identitas seseorang sangatlah penting. Tanpa identitas, ia akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Pria ini pun pada akhirnya memutar otak untuk segera mendapatkan identitas baru. Terlintas di kepalanya untuk mengaku bahwa ia berasal dari belahan dunia lain, yakni negara Amerika. Bak gayung bersambut, nama Nicholas Barclay pun terdengar oleh anak remaja ini. Sejak itulah ia memutuskan bahwa ialah yang bernama Nicholas Barclay. Anak itu mengaku diculik oleh kelompok yang mengeksploitasi anak-anak, dibawa dari satu negara ke negara lain, disiksa, dikunci, hingga akhirnya berhasil melarikan diri. Segera, berita ditemukannya anak ini sampai ke Amerika, dan keluarga Barclay yang telah menanggung luka selama 3 tahun mendengar harapan yang telah lama padam. Nicholas masih hidup. Ia ditemukan dan ia akan pulang. Namun, masalah tak berhenti sampai di sini. Pria tersebut sempat meragukan keputusannya, dan ia tahu konsekuensi yang harus ia hadapi di Amerika Serikat nanti. Investigasi FBI dan pengadilan akan menantinya ke depan. Pikirannya pun semakin kacau tatkala keesokan hari, ia menerima sebuah selembaran kertas yang berisi foto-foto Nicholas Barclay. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kemiripan fisik dengan sang anak. Nicholas Barclay berambut pirang dan memiliki mata biru. Alhasil, pria ini pun panik. Ia merasa identitas palsunya akan terkuak. Disitulah, ia pun melarikan diri. Namun perwakilan konsuler Amerika berhasil menemukannya dan membawa pria itu kembali. Keesokan harinya, sang kakak yang bernama Carrie Gibson berada dalam perjalanan untuk menjemput Nicholas yang palsu ini. Di tengah kepanikan dan keterdesakannya, Nicholas memutuskan untuk mengubah penampilan fisiknya. Ia mengubah warna rambutnya menjadi pirang dan membuat tato yang sama seperti tato yang dimiliki oleh Nicholas. Setibanya Carrie di tempat Nicholas tinggal, Carrie menunggu dan menatap jendela kamar Nicholas. Ia sudah tak sabar ingin bertemu dengan adiknya yang telah lama hilang. Namun, Nicholas palsu pun ketakutan. Ia takut sang kakak akan menyadari bahwa ia bukanlah Nicholas yang asli. Namun nyatanya, ketakutan Nicholas tidak menjadi kenyataan. Carrie yang berada di hadapannya langsung berlari memeluknya dan berkata bahwa ia yakin pria tersebut adalah Nicholas, di mana semua pun berlangsung dengan baik. Carrie menunjukkan sebuah album foto yang dibawanya kepada Nicholas.
menunjukkan foto-foto setiap anggota keluarganya. Nicholas yang palsu ini jelas tidak mengenal satupun yang ada di foto tersebut. Hanya bisa diam dan berpura-pura mengatakan bahwa ia mengenali beberapa wajah di dalam foto-foto itu. Beruntungnya, dari foto-foto itulah Nicholas pun bisa menjawab pertanyaan para jaksa serta hakim, di mana ketika ia diinterogasi, Nicholas yang palsu ini mampu mengenali 4 dari 5 foto yang ditunjukkan kepadanya. Dan para hakim pun sontak percaya bahwa ia memang Nicholas Barclay. Ketika waktu kepulangannya bersama sang kakak semakin dekat, Nicholas yang palsu ini selalu dibayangi oleh ketakutan. Ia takut apakah anggota keluarga lain akan menyadari kebohongannya. Namun di sisi lain, Nicholas yang palsu ini melihat harapan hidup yang baru di tempatnya yang kelak akan ia tempati. Selama ini, ia hidup dalam kesepian. Ia dibesarkan tanpa figur ayah dan dibenci oleh keluarganya. Nicholas palsu berpindah-pindah dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya. Di dalam dirinya sendiri tertanam obsesi untuk memiliki tempat tinggal, keluarga, dan identitas yang memberinya rasa memiliki. Dan sekarang, ia menemukan itu dalam keluarga Barclay. Singkat cerita, ketika Nicholas palsu tiba di Bandara San Antonio, lagi-lagi ketakutannya tidaklah terjadi. Ia justru disambut dengan pelukan dan tangis haru sang ibu. Sepupu-sepupunya menatap dengan bingung, tapi turut merasa senang. Perjalanan pulang ke rumah terasa hening, namun terasa juga menyenangkan. Semua orang berbahagia atas kepulangan Nicholas Barclay. Bahkan Carrie tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Keesokan harinya, sang ibu mengajak Nicholas berkeliling dan melihat-lihat suasana sekitar di tempat tinggalnya. Berharap ini akan memunculkan kenangan-kenangan Nicholas terhadap lingkungan masa kecilnya. Namun, Nicholas tidak mengenali apapun. Ia juga tidak mengenali orang-orang yang dahulu akrab dengan dirinya sebelum ia menghilang. Tentu saja, ia belum pernah menemui mereka sebelumnya karena ia adalah Nicholas palsu. Ibunya menganggap perilaku Nicholas ini hanyalah efek dari trauma yang dialaminya selama hilang. Nicholas dianggap tidak bisa mengingat apapun karena hal-hal buruk yang menimpanya selama 3 tahun. Tak hanya bersama ibunya, sesekali Nicholas palsu juga pergi berjalan-jalan dengan kakak iparnya, Brian Gibson, serta Cody, sepupunya. Ia menjalani hari selayaknya remaja pada umumnya, bertegur sapa dengan remaja lain sebayanya. Hampir seluruh anggota keluarga menerima kehadiran Nicholas Barclay yang palsu ini dan mengenalnya memang sebagai Nicholas Barclay. Kecuali Jason, yakni kakak Nicholas, dan Jason hanya berkata, "Semoga beruntung," lalu pergi meninggalkan Nicholas yang palsu. Pada tanggal 4 November 1997, agen FBI bernama Nancy Fisher menemui Nicholas untuk mewawancarainya. Nancy memiliki tujuan untuk membuat laporan tentang peristiwa penculikan 3 tahun silam dan meminta bantuan Nicholas untuk menemukan lokasi dari para penculik. Melihat fisik Nicholas, Nancy benar-benar ragu. Ia ragu apakah pria di depannya ini benar-benar seorang remaja berusia 16 tahun. Kepada Nancy, Nicholas mengulang pernyataan yang pernah ia katakan sebelumnya di Spanyol, bahwa ia diculik oleh komplotan militer luar negeri, diculik dan dimasukkan ke dalam van, lalu dibawa ke tempat yang tidak ia ketahui. Nicholas mengaku sudah disekap bersama anak-anak lain. Nicholas mengaku disiksa, dipatahkan kaki dan tangannya, serta diterbangkan dengan pesawat militer. Cerita mengharukan yang dikarang oleh Nicholas palsu ini membuat Nancy justru semakin ragu. Benarkah Nicholas adalah korban dari penculikan biadab, ataukah ia seorang aktor handal yang mengarang seluruh cerita itu? Untuk sementara, Nicholas merasa ia telah memenangkan sandiwara ini. Ia mendapatkan identitas baru, mendapatkan keluarga baru, dan tidak ada lagi penyelidikan terhadap dirinya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang kemudian tercium oleh seorang detektif swasta bernama Charlie Parker. Dengan kecurigaan dan intuisi yang tajam, Charlie Parker membandingkan foto-foto Nicholas yang lama dan wajah Nicholas yang kembali muncul setelah 3 tahun. Ia membandingkan warna bola mata kedua pria tersebut yang jelas-jelas berbeda. Yang satu biru keabu-abuan, sementara yang lainnya berwarna coklat. Ia bahkan membandingkan foto telinga kedua pria tersebut. Menurutnya, telinga memiliki kesamaan dengan sidik jari untuk membuktikan identitas dari seseorang. Lalu, Charlie pun mendapatkan kesimpulan yang jelas, yaitu 2 orang yang sedang dibandingkan bukanlah orang yang sama.
di mana pria itu bukan juga Nicholas Barclay. Setelah itu, Charlie pun langsung melaporkan kecurigaannya kepada Nancy Fisher. Namun, tak ada seorang pun percaya kepada analisa Charlie, baik Nancy maupun keluarga Nicholas. Menurut mereka, tidak ada alasan logis bagi seseorang untuk menyamar menggunakan identitas orang lain. Sementara itu, Nicholas mulai menjalani hari-harinya sebagai seorang warga negara Amerika. Sembari Nicholas beraktivitas, penyelidikan terhadap Nicholas tidak terhenti begitu saja. Nancy Fisher pun langsung mengirim Nicholas menemui seorang ahli forensik di Houston untuk melakukan pemeriksaan atas traumanya. Sesampainya di Houston, seorang ahli forensik bernama Dr. Perry terkejut saat mendengar Nicholas berbicara. Ia merasa ada yang tidak beres. Menurut si dokter, aksen Prancis yang terlihat dari cara Nicholas berbicara tidak mungkin muncul hanya dalam beberapa tahun. Ia yakin pria ini tidak pernah tumbuh dalam keluarga berbahasa Inggris. Maka, ia pun yakin bahwa pria yang sempat ia periksa bukanlah Nicholas Barclay. Mendengar hasil penelitian ini, Nancy sontak saja terkejut. Nancy pun menyampaikan kepada Carrie Gibson bahwa pria itu bukanlah sang adik dan bahkan bukan orang Amerika. Yang sontak juga, Carrie turut terkejut. Nancy menyarankan ia tak perlu menjemput Nicholas ke bandara, biarlah Nancy yang akan menjemputnya. Tapi, betapa terkejutnya Nancy ketika melihat Carrie turut tiba di San Antonio, di mana ia menghampiri Nicholas dan memeluknya seakan tidak pernah mendengar perkataan Nancy sebelumnya. Carrie menyambut orang ini layaknya kakak kepada adiknya, di mana Carrie masih percaya bahwa orang yang ia sambut adalah Nicholas Barclay. Mungkinkah Carrie lupa terhadap apa yang disampaikan Nancy melalui telepon? Ataukah ia hanya ingin tetap memiliki Nicholas sebagai adiknya meskipun itu adalah Nicholas yang palsu? Tak hanya Carrie, rasa tidak percaya pun dilakukan oleh sang ibu. Sang ibu menolak ketika Nancy memintanya melakukan tes DNA. Keluarga ini tak ingin membuktikan apa-apa. Mereka memilih percaya bahwa orang yang kembali adalah Nicholas Barclay. Sikap ini pun membuat Nancy menjadi berubah pikiran. Kecurigaan kini tertuju kepada keluarga Nicholas. Ia merasa ada yang disembunyikan dan ada alasan di balik sikap aneh dari keluarga itu. Charlie Parker juga menemukan laporan janggal yang dibuat oleh Jason atau kakaknya Nicholas, di mana Charlie adalah seorang pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang, yang ketika itu masih tinggal bersama Nicholas serta ibunya. Charlie merasa perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menguak misteri dari keluarga ini. Tak hanya pihak FBI dan Charlie Parker, kejanggalan juga terendus oleh Nicholas yang palsu sekalipun. Setelah melihat sikap sang ibu, Nicholas yang palsu mulai sadar bahwa sebenarnya keluarga ini mengetahui kebenaran bahwa ia bukanlah Nicholas yang asli. Kini, Nicholas yang palsu tidak hanya sedang menjalani kebohongan yang ia ciptakan, tapi ia juga mulai merasakan bahwa keluarga yang ia bohongi sedang menyembunyikan sesuatu juga. Mengapa mereka tampak terlalu cepat menerima dirinya? Itu pun jelas aneh. Mengapa juga tidak ada pertanyaan tajam yang dilontarkan? Dan mengapa Carrie menunjukkan foto-foto keluarganya seolah ingin Nicholas palsu ini mengenal dan menjadikan mereka sebagian bagian dari keluarganya? Kini, Nicholas yang palsu benar-benar merasa curiga sendiri. Ia mempertanyakan apakah Nicholas yang asli sudah benar-benar mati, atau bisa jadi keluarga ini sedang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Lalu, penyelidikan pun berlanjut. Baik Nancy maupun Charlie mengarahkan segala usaha untuk mendapatkan petunjuk. Sidik jari akhirnya didapatkan. Nancy segera menganalisa sidik jari tersebut. Di tempat lain, Charlie Parker duduk bersama Nicholas palsu di sebuah kafe. Mereka hanya sekedar berbincang ringan hingga akhirnya Nicholas langsung mengungkap jati dirinya. Siapa dia sebenarnya? Dan ternyata namanya memang bukan Nicholas Barclay. Namanya adalah Frederick Bourdin, seorang buronan dari Interpol. Bukan berusia 16 tahun, tetapi pria asal Prancis ini sesungguhnya berusia 23 tahun dengan riwayat panjang sebagai penipu identitas. Dalam catatannya, ia pernah menyamar sebagai puluhan remaja dari puluhan negara. Ia sangat ahli dalam memainkan peran, meniru trauma, menciptakan latar belakang, dan meyakinkan siapa saja yang ingin ia buat untuk percaya. Pada akhirnya, kebenaran pun terungkap. Frederick Bourdin ditangkap. Namun sebelumnya, ia sempat membisikkan sebuah petunjuk bahwa Nicholas yang asli telah dibunuh oleh Jason dan sang ibu yang bernama Beverly.
Charlie Parker pun juga menemukan bahwa kakak dari Nicholas yang bernama Jason adalah orang terakhir yang melihat Nicholas sebelum Nicholas menghilang. Jason memiliki riwayat kriminal, mudah tersulut emosi, dan tak pernah benar-benar menunjukkan usaha untuk mencari sang adik. Disinilah Charlie pun langsung mulai menyusun hipotesis bahwa kemungkinan Jason membunuh Nicholas dan keluarga menutup-nutupinya. Ketika Frederick muncul, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk semakin menutupi luka dan bahkan menutupi bukti. Dibantu oleh salah seorang tetangga Nicholas, Charlie melakukan penggalian lebih dalam. Namun, ia tidak menemukan apapun di mana tidak ada jasad yang bisa dilacak. Sampai sekarang pertanyaan yang muncul adalah di manakah Nicholas Barclay yang asli? Tak ada jejak tubuh, tak ada saksi, tak ada pengakuan. Kemungkinan pertama, Jason sang kakak sudah dicurigai membunuh Nicholas. Dan kemungkinan kedua, Nicholas meninggal dunia akibat overdosis. Sementara itu, Frederick Bourdin dijatuhi hukuman penjara di Amerika, di mana ujungnya ia pun dipulangkan ke Perancis. Namun selama di penjara, Frederick kerap kali melakukan panggilan telepon dan mengaku menemukan anak hilang. Bourdin ternyata masih tidak juga untuk jera. Ia kembali melakukan penipuan identitas di sini, lagi dan lagi, hingga ratusan kali dalam hidupnya. Hal itu membuat Bourdin dijuluki The Chameleon atau The Human Faker dan tentu saja The Imposter. Pada akhirnya, The Imposter bukan hanya kisah tentang seorang penipu. Banyak orang yang menyukai kebohongan yang indah, dan kebetulan di kebohongannya kali ini, Frederick berhasil membongkar satu kasus yang teramat janggal. Apa yang akan kalian lakukan jika seseorang yang telah lama hilang tiba-tiba saja muncul, dan itu adalah bagian dari keluarga kalian? Apakah kalian akan percaya begitu saja dengan cukup melihat fisiknya, ataukah kalian ingin menggali lebih dalam? Atau bahkan mungkin ada beberapa keluarga yang sengaja menutup-nutupi kepalsuan dari orang yang kembali itu? Dan dari situlah pertanyaan kembali muncul. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran dari film The Imposter 2012. Dan kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya. Dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.